Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Kesehatan Malang, jadi tempatnya di Kepanjen. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester 3. Apa saja sih tanda bahaya dalam kehamilan trimester 3? Jadi tanda bahaya dalam kehamilan trimester 3 ini sangat banyak ya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa, yaitu ada 9. Yang pertama yaitu pendarahan pervaginam. Jadi pendarahan yang dimaksud dari pendarahan pervaginam ini pendarahan dari kemaluan yang merupakan salah satu tanda waspada terjadinya gangguan pada rahim atau keguguran. Jadi pendarahan ini bukan berarti pendarahan yang dari goresan, misalnya luka atau apa. Jadi pendarahan ini yang keluar dari vagina kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua itu sakit kepala yang hebat. Yang dimaksud sakit kepala yang hebat ini sakit kepala yang benar-benar sakit sampai penglihatan kita itu jadi kabur. Itu merupakan salah satu gejala dari preeklamsi. Preeklamsi sendiri ini merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu hamil terbesar. Kemudian yang ketiga itu adalah penglihatan kabur. Yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu penglihatan kabur itu faktornya dari sakit kepala yang hebat sehingga dapat menyebabkan penglihatan kabur. Di sini penglihatan menjadi kabur atau berbahaya dapat disebabkan oleh sakit kepala yang hebat. Perubahan penglihatan atau pandangan kabur dapat menjadi tanda preeklamsi. Penglihatan kabur ini juga merupakan salah satu tanda dari preeklamsi. Selanjutnya yaitu bengkak di muka atau di tangan. Bengkak dapat menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada permukaan muka dan tangan. Tidak hilang setelah beristirahat dan diikuti dengan keluhan fisik yang lain. Hal ini bisa merupakan pertanda preeklamsi juga. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini ada yang pernah mengalami bengkak pada wajahnya atau pada tangan atau kaki? Kaki. Iya, kebanyakan kaki. Itu setelah istirahat gitu hilang atau gimana? Atau enggak? Iya, kadang terus membengkak gitu. Setelah itu Hilangnya setelah melahirkan. Oh, setelah melahirkan. Iya. Tapi itu punya ini enggak riwayat darah tinggi seperti itu? Enggak. Oh, berarti aman. Kemudian selanjutnya yaitu janin kurang bergerak. Jadi normalnya janin itu bergerak minimal itu 3 kali dalam 1 jam. Itu normalnya. Jika janin tidak bergerak itu biasa dinamakan IUFD. IUFD itu tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin di dalam kandungan. Jadi janinnya itu tidak bergerak gitu. Tidak jadi janinnya itu tidak meninggal gitu loh, Bu, maksudnya. Paham ya? Meninggal. Iya, jadi meninggal di dalam kandungan. Oh, iya. Kan Kan nggak bergerak ya. Selanjutnya yaitu yang keenam. Yang nggak bergerak berarti meninggal. Keenam itu ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu ketuban yang pecah pada kehamilan cukup bulan yang disertai dengan munculnya tanda-tanda persalinan itu adalah normal. Jadi kalau ketubannya pecah waktu ada tanda-tanda persalinan itu normal. Kalau ketuban pecah dini itu ketuban yang pecah tapi belum saatnya bersalin. Ya. Itu namanya ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu bisa menyebabkan bayinya itu ya bisa meninggal seperti itu, Bu.
Jadi kan dia kehabisan nafas, kehilangan oksigen di dalam, ya di dalam perut ibu. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, kejang. Kejang itu didahului dengan makin memburuknya keadaan, terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, dan kejang ini juga merupakan tanda-tanda dari preeklamsi tadi. Kan tadi ada preeklamsi itu tanda-tandanya seperti sakit kepala yang hebat, kemudian matanya penglihatan kabur, kemudian bengkak pada bagian muka, tangan, itu juga merupakan salah satu penyebab dari preeklamsi. Selanjutnya yaitu selaput kelopak mata pucat. Jadi ciri-cirinya itu kalau yang normal itu seperti itu, selaput kelopak matanya itu warnanya pink. Kalau tidak normal itu pucat seperti yang sebelah kanan itu warnanya putih seperti itu. Itu juga merupakan gejala anemia. Jadi anemia itu kondisi ibu yang keadaan HB-nya itu di bawah dari 11. Kan normalnya ibu hamil itu HB-nya di atas 11 seperti itu. Jadi kalau anemia pada trimester 3 itu jika anemianya di bawah dari 11 itu hemoglobinnya di bawah dari 11 itu akan menyebabkan pendarahan pada waktu persalinan dan pada waktu masa nifas, dan dapat menyebabkan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Itu normalnya bayi itu kan 2.500 gram ke atas ya. Jadi kalau lahir rendah BB-nya rendah itu di bawah 2.500 gram seperti itu. Selanjutnya yaitu demam tinggi. Demam tinggi di sini dengan ciri-cirinya yaitu suhu tubuhnya itu di atas 30 derajat dan 38 derajat Celcius. Jadi sangat panas. Kemudian ini juga merupakan demam tinggi yang terjadi karena infeksi dalam kehamilan. Infeksi dalam kehamilan ini dipengaruhi karena bisa dari pola makannya juga seperti itu. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa tanda-tanda bahaya kehamilan itu sangat dari yang kecil, dari permasalahan kecil itu dapat menjadi besar seperti itu. Jadi dengan cara menanganinya itu dapat kita lakukan dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, kemudian minum juga dibanyain seperti itu. Susu. Iya, malah bagus ibu hamil. Iya, seperti itu Bu. Dari sini sekian, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada mau cerita apa gitu Bu? Kalau masa hamil itu, kalau berhubungan itu lebih baik dikeluarin di dalam apa di luar? Jadi masa hamil itu kalau dari yang saya tahu ya Bu, dari yang saya pelajarin itu lebih baik dikeluarin di luar. Karena kalau masih kehamilan muda itu dikeluarin di dalam itu bisa menyebabkan kontraksi pada janinnya seperti itu. Kalau mau dikeluarin di dalam itu bagusnya waktu mendekati mendekati persalinan. Ada lagi Bu? Lama nih Kak. Bu, ibu sambil dimakan. Iya. Sambil minuman. Lu lihat di kanan. Sedia selalu. Sedia. Sikap. Bagaimana Mbak? Sudah paham semua? Sekian mungkin saya akhiri sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.